hitam, besar, perkasa. CPU-nya udah pakai Intel Core i7, GPU-nya udah RTX, serta punya harga yang murahnya kelewatan murah. Di bawah 10 juta aja guys friend. At least sampai video ini dibuat, ini masih yang paling murah di kelasnya. Oh my god. Penasaran kayak gimana reviewnya dan siapa aja kompetitor terdekatnya dia? Tenang, gue Mr. Grass dari Agres ID, ini dia review Axio Pongo 725. Kuy, review brother. Sebelum mulai, boleh dong nih Grass Friend, subscribe dulu ke channel YouTube-nya Agres ID dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya dari Mr. Grass dan Agres ID. Sekarang kita lagi di giveaway laptop Agres ID XRJL5, di mana kali ini Mr. Grass akan membagikan 3 unit laptop untuk 3 orang Grass Friend yang beruntung. Buat kalian yang pengen tahu cara ikutannya gimana, better kalian pantangin aja peraturan lengkapnya di Instagram dan TikTok-nya Agres ID sekarang juga Grass Friend. Pertama, Mr. Grass mau bahas soal desainnya nih. Menurut Mr. Grass pribadi, Axio Pongo 725 ini punya desain yang mirip-mirip kayak kakaknya nih Grass Friend, tapi dia lebih kalem aja. Dimana kalau 760 sama 960 tampil dengan desain serta warna yang ya bisa dibilang lumayan terang, lumayan mencolok lah ya. Akan tetapi nggak begitu dengan Axio Pongo 725. Somehow, laptop ini tampil dengan desain yang cukup low profile, di mana tampilannya ini cuma dilapisin sama warna hitam doff aja, dan minim banget ornamen pemanis yang nempel di area bodi laptop. Di area top covernya sendiri, laptop ini cuma ada logo ikonik Pongo-nya aja yang berwarna merah. Tapi entah kenapa warna hitam doff di laptop gaming dengan sedikit balutan ornamen merah itu kayak memberikan kesan yang cukup mewah aja gitu, kelihatannya mewah dan garang. Walaupun ada sedikit hal yang sedikit mengganggu sih Grass Friend, dimana kalau warna doff kayak gini sih rawan nyeplak fingerprint. Selain itu bodi laptop dia masih menggunakan plastik polimer, tapi meskipun begitu Pongo 725 ini tetap memberikan kayak masih punya feel premium gitu Grass Friend, serta build quality yang ya lumayan solid. Walaupun laptop ini masuknya dibilang kayak kasta laptop gaming Grass Friend, tapi si Pongo 725 ini sebenarnya dia punya dimensi yang dia sebenarnya cukup gede, tapi nggak yang gede banget sih Grass Friend. Serta bobotnya pun juga masih ada dalam batas wajar. Jadi kalaupun laptop ini mau dibawa pergi-pergi, overall sih nggak terlalu yang menyiksa punggung kalian banget lah. Untuk keyboardnya sendiri, sebenarnya Pongo 725 ini punya tampilan baik itu secara desain serta peletakan layout keycapsnya itu sama kayak seri kakaknya nih Grass Friend, kayak 760 sama 960. Dimana desainnya itu lumayan keren dengan bentuk yang boxy dan punya warna yang senada dengan warna body. Layoutnya itu udah full size dan tersedia numpad sebelah kanan, dimana ini mempermudah banget nih buat kalian yang kerjaannya input angka secara cepat nih. Nah ini udah mumpuni. Keyboard dan laptop ini juga udah dilengkapi sama satu zona backlit RGB yang secara warna bisa diatur melalui software control centernya milik Axio. Nah sekarang cukup soal tampilannya, sekarang kita bahas soal feel mengetiknya nih. Feel mengetik dari keyboard Pongo 725 ini sebenarnya feedbacknya ini cukup nyaman kalau dipakai ngetik lama, karena ini kayak bisa dibilang tuh kayak cukup clicky, travel distance lumayan dalam dan lumayan soft lah. Kabar baiknya lagi nih Grass Friend, tombol arrow di laptop ini ukurannya udah full size, dimana ini nyaman banget buat main game pastinya. Lalu touchpadnya nih, meskipun ini di laptop gaming entry level kastanya, akan tetapi ukurannya ini cukup gede yang bikin pergerakan tangan jadi cukup nyaman, serta pergerakan kursor pun juga udah cukup presisi. Kalau layar nih Grass Friend, Pongo 725 ini dia udah dibekalin layar dengan spek berukuran 15,6 inci Full HD dengan panel IPS. Lalu refresh rate layarnya ini udah mencapai 144Hz serta keterangan layar ada di angka 250 nits. Soal impresi sih layar dari Pongo 725 ini udah cukup nyaman banget buat dipakai bermain game dan sama sekali nggak ada masalah nih pastinya. Pergerakan dan response time udah cukup mulus berkat refresh rate yang tinggi, jadi bye-bye screen tearing sih pastinya. Perlu diingat juga nih Grass Friend, kalau laptop ini dia color gambutnya masih belum nyampe 100% sRGB, dimana masih kurang recommended kalau misalkan digunakan untuk keperluan konten kreator profesional. Tapi, bukan berarti kalau laptop ini nggak bisa dipakai untuk jalanin kegiatan tersebut Grass Friend ya. Dan perlu diingat juga, kalau laptop ini juga ada port HDMI-nya. Jadi nggak ada salahnya kan kalian invest di external monitor yang udah 100% sRGB mungkin. Dan di Agres ID kita juga jual nih beberapa monitor eksternal dengan harga yang cukup terjangkau, tapi color gambutnya cukup tinggi. Oke, kita lanjut. Meskipun begitu, layar dari Pongo 725 ini udah lebih dari cukup
terutama untuk pemakaian sehari-hari, mengingat harganya pun juga cukup terjangkau nih guys friend. Paling masukan dari Mr. Grace mungkin kalau kedepannya Axio masukin Pongo 725 yang udah 100% sRGB, mungkin SKU-nya kayaknya itu bakalan jadi penggebrak pasar yang lebih gokil lagi sih. Gimana nih Axio? Lalu untuk port dan konektivitas, di sebelah kiri dia ada satu USB Type A 3.2 dan satu USB Type A 2.0. Lalu ada microphone jack dan satu audio jack. Di sebelah kanannya ada satu micro SD card reader, satu USB Type-C 3.2 Gen 2 dan satu RJ45 Ethernet LAN. Di belakang ada satu USB Type-C 3.2 Gen 2, satu HDMI 2.0, satu mini display port dan satu charging port. Untuk konektivitasnya, laptop ini udah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Untuk speakernya, Pongo 725 menggunakan Realtek HD dengan tuningan dari Sound Blaster Studio. Buat yang penasaran suaranya kayak gimana, kita cek sound nih sekarang. Untuk webcamnya, Pongo 725 ini dia menggunakan resolusi 720p HD 30 fps. Nih, sekarang Mr. Grace tes nih webcamnya. Oke, berikut ini adalah tes webcam dari Axio Pongo 725. Kurang lebih hasilnya kayak gini nih Grace Friend. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggaknya? Better ramein aja di kolom komentar Grace Friend. Overall nih, kalau kita bicara soal first impressionnya dari Pongo 725 ini Grace Friend, secara tarikan desain, laptop ini berhasil memberikan kesan yang cukup mewah, tapi low profile, terutama pada bagian desainnya. Selain itu, dia juga masih tetap membawa beberapa bagian yang masih, ya bisa dibilang sama kayak seri kakaknya nih, guys friend ya. Salah satunya kayak di bagian keyboard. So far sih, ini sejauh ini cukup mantul sih, guys friend nih. Ini harganya murah tapi cukup keren nih. Itu semua menurut opini pribadi Mr. Grace, dan kalau kalian ada informasi atau pendapat yang berbeda, baiknya sih mendingan kita diskusi aja di kolom komentar guys friend. Sekarang kita masuk ke spesifikasinya dong. Kita mulai dari CPU. CPU-nya ini dia menggunakan Intel Core i7 12650H. Dia punya angka core thread yang lumayan banyak nih guys friend, 10 core 16 thread dengan max clock di 4,7 GHz serta smart cache sebesar 24 MB. Ini cukup gede guys friend. Base TDP di angka 45 watt, serta hasil pengujian CPU yang Mr. Grace lakukan dapat angka 9200 poin di 3D Mark Time Spy, dan kalau untuk Cinebench R23 dapat 11.749 poin untuk multi-core, lalu single core-nya di 1745 poin. Walaupun ini CPU-nya Intel generasi ke-12 nih, yang bisa dibilang udah cukup ketinggalan 2 generasi, akan tetapi performanya masih sangat relevan banget buat digunain even di awal 2024 kayak sekarang gini nih guys friend. Lalu untuk GPU-nya nih, dia menggunakan Nvidia GeForce RTX 2050 laptop dengan 4GB GDDR6 VRAM serta 2048 CUDA cores dan max TGP di angka 55 watt. Serta dia support DLSS 3.5 dan Ray Tracing. Hasil skor pengujian sintetis dapat angka 3867 poin menggunakan 3D Mark Time Spy. Sebuah raihan angka yang cukup positif untuk sebuah GPU laptop gaming entry level nih guys friend. Untuk RAM-nya sendiri, kapasitasnya 16GB, DDR4 dual channel dengan clock speed 3200 MHz dan bisa di-upgrade hingga 64GB. Storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas setengah terabyte nih guys friend. Lalu, nggak lupa juga, dia tersedia satu slot NVMe Gen 3 tambahan untuk opsi upgrade nih. Lalu untuk kecepatannya gimana nih Mr. Grace? Ini di luar naila banget guys friend. Untuk read-nya dia ada di angka 6982 Mbps dan write di 4790 Mbps. Ini gila banget sih guys friend. Bayangin aja deh, laptop di bawah 10 jutaan tapi speed SSD-nya ini kurang ajar banget nih guys friend. Nggak lupa juga, laptop ini udah dilengkapin sama Windows 11. Sekarang kita masuk ke pengujian nih guys friend. Sebelumnya Mr. Grace mau disclaimer dulu nih, di mana Mr. Grace melakukan pengujian terhadap laptop ini dalam kondisi standar tanpa ada ubahan spek internal apapun terhadap laptop Pongo 725 ini. Serta selama pengujian, Mr. Grace juga setting mode laptop ini ke mode performance dengan settingan fan maksimal yang bisa diatur menggunakan software control center punyanya Axio. Yang pertama, cooling system pastinya nih. Menggunakan 3D Mark Time Spy Stress Test, nilai cooling system yang didapat di laptop ini ada di angka 99,6% nih guys friend.
Angka skor yang bagus banget untuk sebuah laptop gaming entry level terutama. Untuk suhunya pun juga bagus banget nih, dimana cooling sistemnya bisa menahan suhu di 60-an derajat Celcius doang. Even itu lagi sedang di skenario full load banget nih guys friend. Nah sekarang editingnya nih guys friend. Menggunakan software Premiere Pro nih ya. Untuk render 4K 60 dapat waktu di 2 menit 22 detik. Dan render Full HD cuma 55 detik aja. Ini udah murah. Tapi emangnya boleh semurah dan sekencang ini? Lalu sekarang gaming nih guys friend. Masa laptop gaming nggak bisa guys tes gaming? Game pertama Counter Strike 2. Dia dapat angka di 170 sampai 200 FPS. Ini bahkan lebih kencang daripada refresh rate layar nih guys friend. Lalu Ghostwire Tokyo dapat di 50 sampai 60 FPS. Forza Horizon 5 di 90 sampai 100 FPS. Dan Robocop Rock City dapat di 50 sampai 60 FPS. Kalau bicara soal head to head terdekat dari laptop Axio Pongo 725 ini, sebenarnya ada siapa aja sih yang sama-sama bertarung di laptop gaming entry level kisaran harga 9 sampai 10 jutaan. Pertama, datang dari brand MSI dengan MSI Bravo-nya nih. Di mana laptop ini menggunakan CPU Ryzen 5 yang terbaru, feel keyboard yang nyaman, serta udah support 4 zona RGB backlit. Jadi tampilannya untuk keyboard sedikit lebih baik nih guys friend. Akan tetapi, soal harga, laptop ini sedikit lebih tinggi dan untuk kapasitas RAM-nya, meskipun ini udah yang DDR5, akan tetapi hanya diberikan 8GB single channel aja. Kedua, dari Acer nih sekarang, dengan Nitro V15-nya, di mana laptop ini punya desain yang jauh lebih baik, CPU yang udah Intel generasi ke-13, serta punya build quality yang cukup baik nih guys friend. Akan tetapi, sama kayak dengan komputer sebelumnya, laptop ini RAM-nya masih kapasitasnya 8GB single channel, serta absennya fitur RGB backlit, serta harganya juga sedikit lebih tinggi jika dibandingin sama Pongo 725. Dibanderol di harga under 10 jutaan, menjadikan laptop ini sebagai laptop gaming entry level yang super worth it untuk dibeli di awal tahun 2024 ini guys friend. Karena Pongo 725 ini, dia dibekali dengan spek serta peranti hardware yang cukup mendukung dan cukup garang nih guys friend. Menjadikan laptop ini punya price to performance yang super gokil banget di kelasnya. Memang, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada laptop ini, akan tetapi untuk kalian yang pengen beli laptop gaming dengan harga terjangkau dan memang yang penting bisa gaming, maka Pongo 725 inilah jawabannya. Tapi, meskipun begitu, laptop ini juga cocok banget untuk digunakan sama beberapa pengguna yang memang memerlukan laptop dengan spek yang cukup kencang kayak gini nih. Misalkan kayak editor, programmer, atau bisa juga seorang konten kreator ataupun pekerja kreatif juga nih guys friend. Karena memang performance laptop ini ya untuk di kelasnya semengerikan itu. Paling yang perlu diperhatikan cuma kayak sedikit berdamai aja nih guys friend dengan color gamutnya yang belum 100% sRGB. Ya tapi kan itu masih bisa diakalin guys friend dengan check out monitor eksternal terjangkau yang color gamutnya udah tinggi banget guys friend. BTW di Agres juga jual monitor guys friend ya. Yang pasti Axio udah berhasil menghadirkan laptop-laptop yang mencoba untuk menggebrak pasar laptop gaming, di mana selama ini market tersebut banyak dikuasain sama brand-brand yang bisa dibilang top global nih guys friend. Dan Pongo 725 ini adalah salah satunya. Dan Pongo 725 ini adalah salah satunya yang menggebrak pasar nih. Menarik sih untuk menunggu gebrakan laptop-laptop gaming dari Axio lagi ke depannya. Oh iya, buat kalian yang mau check out laptop gaming yang murahnya kelewatan ini, langsung aja ya ke link pembelian yang udah Mr. Grace taruh di kolom deskripsi, atau kalian bisa langsung datang ke store Agres ID terdekat dari rumah kalian. Sekian review laptop gaming ganteng affordable ini dari Mr. Grace. Buat kalian, ayo dong, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube-nya Agres ID, dan pastiin kalian nyalain notif loncengnya biar nggak ketinggalan video review laptop menarik lainnya. Ini Mr. Grace mau ingetin sekali lagi nih Grace Friend. Sekarang kita lagi di giveaway laptop Agres ID XRJL5, di mana kali ini Mr. Grace akan membagikan 3 unit laptop untuk 3 orang Grace Friend yang beruntung. Buat kalian yang pengen tahu cara ikutannya gimana, better kalian pantengin aja peraturan lengkapnya di Instagram sama TikToknya Agres ID sekarang juga nih Grace Friend. Nah, buat kalian kalau ada masukan-masukan Mr. Grace pengen review laptop apa lagi ke depannya, ramein aja di kolom komentar karena Mr. Grace pasti akan baca. Alright Grace Friends, sekian review dari Mr. Grace. Sampai ketemu di video review laptop menarik lainnya. Cabut guys!